Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Oleh saya Didi Supriyono, NPM-nya C32181100019 reguler B Universitas IFET. Kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak belum ditetapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum sebelumnya. Mulai tahun 1994, perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Langsung saja, aspek yang berbeda mulai dari kegiatan belajar mengajar, penilaian, pengelolaan berbasis kurikulum, berbasis sekolah, kegiatan belajar mengajar, mulai dari berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, kontekstual, menyediakan pengalaman belajar yang beragam, belajar melalui berbuat. Setelah itu ada mulai dari penilaian kelas, dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguatan kompetensi yang ditetapkan. Bersifat internal, bagian dari pembelajaran dan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Berorientasi pada kompetensi, mengacu pada patokan. Ketuntasan belajar dilakukan melalui berbagai cara dan lain-lain. Bagaimana caranya? Mulai dilakukan melalui portfolios, kurikulum kerja siswa, produk hasil karya, project penugasan, performance untuk kerja, dan paper dan pen, tes tertulis. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah yang diciptakan di sekolahnya itu sejak tahun 2004, mengacu pada visi dan misi sekolah, mengembangkan perangkat kurikulum, silabus, pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar, pemantauan dan penilaian untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas pelayanan terhadap peserta didik. Berlokasi secara horizontal, contohnya sekolah lain, komite sekolah, organisasi profesi. Yang ini cuma berkolaborasi secara vertikal dengan dewan dan dinas pendidikan untuk kemajuan itu. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, karakteristik daerah, sosial, budaya masyarakat, dan peserta didik. Pengembangan diri terdiri dari kegiatan bimbingan konseling,
dan ekstrakurikuler di sekolahan itu sendiri. Bentuk pelaksanaan kegiatan pengembangan diri ada 4 macam, mulai dari kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, kegiatan keteladanan. Di sini kita bahas satu-satu, mulai dari yang A, kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler, baik di kelas maupun di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan anak mengerjakan sesuatu dengan baik. Untuk kerajinan, contohnya diterapkan kegiatan rutinnya di SMK itu sendiri. Seperti dulu saya di SMK diterapkan semua guru, mulai dari Senin, selama ada acara, mulai dari upacara, senam, sholat berjamaah, pemeriksaan kesehatan, pergi ke perpustakaan. Ini dianjurkan kegiatan rutinitas mahasiswa, siswa-siswi di SMK diwajibkan untuk demi kebiasaan yang lebih baik. Kegiatan spontan. Ada kegiatan yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi oleh ruang, bertujuan untuk memberikan pendidikan pada satu itu juga, terutama dalam disiplin dan sopan santun dan kebiasaan baik yang lain. Contohnya, membiasakan memberi salam, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan antri, membiasakan mengatasi silang pendapat, pertengkaran dengan benar, dan masih banyak contohnya dan lain-lain. Dan yang ketiga, kegiatan yang C, kegiatan terprogram. Kegiatan adalah kegiatan yang diprogramkan dan direncanakan baik pada tingkat kelas maupun sekolahan, bertujuan memberi wawancara tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan anak. Mulai untuk perkembangan anak, intinya perkembangan, seminar, workshop, hemat energi, HAM, hak asasi manusia, hak asasi anak. Kunjungan, mulai panti asuhan, tempat orang yang kena musibah, tempat-tempat penting, dan lain-lain. Proyek, lomba, pentas, basyar, dan masih banyak contoh-contohnya. Yang D, kegiatan keteladanan adalah kegiatan yang dilakukan kapan saja dan di mana saja, yang lebih mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelolaan pendidikan yang lain kepada muridnya, bertujuan memberikan contoh tentang kebiasaan yang baik. Contohnya, memberi contoh berpakaian rapi, memberi contoh menguji hasil kerja yang baik, memberi contoh datang tepat waktu, memberi contoh hidup sederhana, memberi contoh tidak merokok. Itu contoh-contohnya kegiatan keteladanan. Selesai. Bentuk pelaksanaan kegiatan ya, ini tadi intinya ada 4 unsur ya. Bentuk pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, kegiatan keteladanan. Dan itu, terima kasih. Sekian dari saya.
Semoga bisa bermanfaat tentang konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Saya sendiri dari Didik Supriyono, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.